Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih di turnamen FIDE Grand Prix leg pertama di Berlin, Jerman kawan, babak penyisihan grup. Kita akan lihat lagi aksi dari samurai catur Hikaru Nakamura yang tergabung di grup A dan tadi malam bertemu dengan Andriy Esipenko. Langsung kita ke atas papan kawan, dan ini merupakan pertemuan pertama mereka berdua. Setelah bermain imbang atau remis di babak pertama melawan Edin Barcode, sekarang Hikaru Nakamura pegang putih, bermain dengan English Opening pion C4, dibalas Esipenko pion E5. Kuda C3, kuda F6, kuda F3, kuda C6, variasi 4 kuda, pion G3, pion D5. Pion pusat seperti ini merupakan tipikal pion penghancur untuk membuka permainan di petak pusat kawan, dan diladeni oleh Hikaru Nakamura. Dipukul balik oleh kuda, Nakamura tidak melanjutkan pertukaran kuda, mengembangkan atau Fianchetto gajah G2. Gajah C5 menempatkan posisi gajah ini kawan di diagonal yang cukup bagus menjadi sniper nanti, dan di sini kedua pemain rokade pendek, menteri ke C2, lanjut Nakamura. Ada beberapa komentar kawan menyatakan langkah menteri ke petak C2 ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Tapi saya masih menemukan ada dua game kawan di database yang biasa saya pakai. Hitam ada yang membalas langkah kuda ke petak D4 mengancam menteri atau menantang pertukaran. Ada yang langsung pukul kuda ini kawan di C3. Tapi Esipenko lebih memilih langkah kuda ke F6. Ide dari Hikaru Nakamura menempatkan menterinya ke petak C2 tadi adalah mengincar pion H7 juga bisa, atau persiapan memberikan serangan X-ray bagi gajah di petak C5 ini kawan, dan Andriy Esipenko meresponnya tadi dengan langkah kuda mundur ke F6, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Nakamura melanjutkan pion A3, jelas pion B4, gajah B2 akan dimainkan nanti oleh Nakamura. Kuda ke D4 oleh Esipenko mengancam menteri atau mengajak bertukar kuda, diladeni oleh Nakamura, dipukul balik oleh pion mengancam kuda. Di sini dibalas dengan pion B4 menantang pertukaran gajah dengan kuda kawan. Andriy Esipenko lebih memilih mengamankan gajahnya daripada bertukar gajah dengan kuda putih. Kuda lompat ke A4 ingin mengincar gajah ini kembali kawan, agar nanti Nakamura masih mempunyai sepasang gajah melawan gajah plus kuda. Beteng E8 mengincar pion. Di sini kuda pukul gajah terlebih dahulu, dipukul balik oleh pion A. Selanjutnya pion E3 menantang pion hitam. Tantangan ditolak, pion hanya didorong maju untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan putih kawan. Tapi di sini tadi kawan, hitam juga punya pilihan untuk pukul pion ini. Mungkin yang tidak disukai oleh Esipenko adalah putih akan memukul balik menggunakan pion F, terbuka lajur F bagi betengnya. Gajah siap ditempatkan di diagonal gelap panjang ini, memberikan pressure lebih di jantung pertahanan hitam nanti. Ataupun gajah terang ini juga memberikan ancaman serius juga kawan di area sayap menteri hitam. Mungkin karena itulah Esipenko lebih memilih hanya mendorong pionnya maju. Menteri putih C3, kuda E4 mengancam menteri, atau mengajak bertukar gajah terang dengan pukul kuda. Tapi Nakamura tidak ingin kehilangan gajah terangnya kawan, agar tidak mempunyai petak-petak lemah nantinya di depan raja ini. Menteri C4, gajah F5 lanjut Esipenko, dan gajah B2 lanjut Nakamura. Akhirnya gajahnya sudah menempati diagonal yang sangat bagus di diagonal gelap panjang ini kawan. Dan hitam sudah tidak bisa mengimbangi gajah gelap ini karena dia sudah kehilangan gajah gelapnya. Esipenko melanjutkan menteri D7, memberikan dukungan bagi gajah, mungkin ingin bertarung dengan gajah terang putih nanti. Dan di sini didahului Nakamura dengan langkah pertukaran gajah terangnya, pukul kuda E4, dipukul balik oleh gajah, dan kemudian mungkin ingin menempati peta F3. Menteri bergerak ke peta H3, skakmat, mungkin rencana Esipenko seperti itu, didahului oleh pion F3, gajah mundur ke C6. Tetap menempati diagonal terang panjang ini, Nakamura menggeser beteng AC1, beteng hitam naik ke E7, menteri F4 oleh Nakamura, mengincar pion di peta C7 dengan dukungan beteng nanti kawan. Mungkin dipersiapkan langkah berikutnya, pion-pion ini siap didorong jika beteng hitam nanti ditumpuk. Dan pion F6 oleh Esipenko, dan Nakamura mengangkat betengnya kawan, persiapan mendobel beteng, memberikan pressure di sini. Di sini tadi Stockfish menyarankan putih bermain dengan pion G4 diikuti dengan
pion H4 untuk memberikan serangan dengan pion-pionnya. Raja bergeser memberikan jalan bagi beteng-betengnya untuk bergerak ke sisi kanan papan. Tapi Nakamura lebih memilih untuk melanjutkan rencananya kawan dengan beteng C4 memberikan pressure nanti di sini dengan kedua betengnya. Dibalas beteng D8, beteng F ke C1 dan menteri ke E6 oleh Esipenko. Di sini Nakamura mulai melancarkan serangannya kawan dengan pengorbanan pion B5. Taktik defleksi untuk mendefleksikan posisi gajah untuk meninggalkan tempatnya agar beteng bisa melancarkan serangan pada pion C7 dan diterima oleh gajah. Mungkin ekspektasi dari Esipenko adalah beteng ini meluncur langsung pukul pion. Tapi tidak kawan, setelah meninggalkan posnya ini tidak ada yang mengontrol peta ini. Beteng digeser ke peta E4 oleh Hikaru Nakamura. Menteri menghindar, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh menteri. Barulah sekarang beteng satunya pukul pion C7 mengancam menteri. Ditutup oleh beteng ke C8 skak, ditutup oleh beteng kembali. Dan mungkin perkiraan kita Nakamura bakal melakukan pergerakan yang berulang seperti ini kawan, tapi tidak bagi Nakamura. Nakamura kembali meluncurkan serangannya kawan. Kali ini dia meluncurkan rudal jarak menengah dengan gajah. Kalau pelan-pelan slow motionnya seperti ini kawan, pergerakan gajahnya. Karena jarak menengah jadi seperti ini. Dan boom, pukul pion F6. Memberikan ancaman serangan tusuk sate. Jika kalian pukul menggunakan menteri, maka menteri akan pukul menteri. Setelah dipukul balik oleh pion, beteng hitam akan tewas. Jadi memukul gajah ini harus dengan pion oleh Esipenko. Ini membuka lajur G bagi menteri bergerak ke peta G4 skak. Memaksa raja harus bergeser ke 3 peta ini kawan. Raja hitam memilih peta F8. Jika memilih peta H8, menteri putih akan ke B4 menantang pertukaran menteri. Jika diterima beteng pukul beteng terlebih dahulu setelah raja bergeser, pion akan pukul balik menteri hitam. Dan hitam akan kalah kualitas perwira. Jika tantangan pertukaran menteri ditolak oleh hitam, mungkin menteri akan bergeser ke peta E8. Maka setelah beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri, gajah hitam akan tewas. Putih akan tetap diuntungkan kawan, tetap untung 1 pion dan posisi pion-pion hitam ini rusak. Atau pada posisi seperti ini, jika raja ini bergeser ke peta terang, ke peta ini kawan, menteri bisa melakukan skak dan tetap saja gajah ini nanti akan tewas. Di sini tadi kita lihat Esipenko memilih peta F8 dan selanjutnya adalah beteng pukul beteng terlebih dahulu skak dipukul balik oleh menteri. Menteri ke B4 skak ditutup oleh menteri dan menteri putih mendapatkan gajah. Hampir sama kawan hasil akhirnya. Dan di sini menteri hitam ambil pion A3 untuk tetap menjaga pionnya ini kawan, juga memberikan ancaman skak nanti ingin mendapatkan pion-pion putih nanti. Di sini terlebih dahulu raja bergeser ke F2 menghindari ancaman skak di baris belakangnya. Dan menteri hitam ke C5 menantang pertukaran menteri. Tapi Nakamura menolak kawan karena jika diterima nanti struktur pion hitam akan bagus lagi. Nakamura memilih mengambil pion gratis D3. Pion B5, menteri C3. Kali ini Nakamura lah yang menantang pertukaran. Berharap diterima maka pion putih nanti akan menjaga pion hitam yang berada di lajur B ini kawan. Hitam menolak, melangkah menteri mundur ke E7 dan raja putih ke E2 melindungi pion. Raja hitam G7, menteri putih D4 ingin bergeser, menteri hitam ke F7 juga ingin bergeser ke peta ini jika memungkinkan. Menteri G4 skak, raja mundur, menteri ke B4 mengincar pion. Dilindungi oleh menteri E8, menteri ke D6 kali ini mengincar pion ini. Menteri ke F7, menteri ke C5 kembali mengincar pion ini. Menteri kembali ke E8 dan sekarang pion G4. Di sini tadi kawan melangkahkan menteri ke peta B6 juga bagus mengincar 3 pion ini kawan. Jika diantisipasi dengan menteri ke peta C6 kalian bisa menghindar atau langsung bertukar menteri juga bisa. Masih memungkinkan, engine masih juga menyarankan variasi seperti ini. Tapi di sini tadi Nakamura lebih memilih variasi pion G4, tidak terlalu mengambil resiko yang terlalu berlebihan. Dan dibalas dengan raja G7, sekarang pion H4. Menteri ke D7, pion H5, raja ke G8, dan pion H6 diakhiri oleh Nakamura. Di posisi ini kawan, Esipenko menyerah. Sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam kawan. Pion ini sudah menghalangi pergerakan raja hitam yang ingin naik ke peta gelap ini kawan. Kalaupun kalian melanjutkan permainan ini dengan langkah raja ke peta F7, menteri akan ke peta F5 menantang pertukaran dan mengincar pion ini.
Jika melanjutkan pertukaran seperti ini kawan, coba lihat pion-pion putih ini sudah menghalangi pergerakan Raja Hitam. Mungkin kalian akan melanjutkan langkah-langkah seperti ini kawan, tapi tetap saja hitam nanti akan tetap kalah dengan kualitas pion seperti ini. Pion yang sudah berantakan seperti ini kawan, sudah tidak bisa lagi hitam berharap remis apalagi menang. Tetap saja pion-pion putih nanti akan bisa promosi. Oleh karena itu pada posisi seperti ini kawan, saat pion H6 ini dimainkan oleh Nakamura, Eshipenko pun menyerah di langkah ke-46 ini. Dengan kemenangannya ini kawan, Hikaru Nakamura mendapatkan tambahan elo rating 3,4 poin, menjadikannya sekarang elo ratingnya 2739,4, masih tetap berada di posisi ke-19 dunia. Dan berikut inilah kawan hasil-hasil partai-partai yang terjadi semalam. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.